sini kita akan membahas tentang teori intertekstual pada novel. Pengertian intertekstual: kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu, seperti hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya di antara teks yang dikaji. Nugriantoro, 1995. Dengan mempergunakan teori intertekstual, penelitian ini akan menganalisis bentuk transformasi dari bentuk novel ke bentuk film. Menurut Ratna, teori intertekstual menganggap segala sesuatu sebagai teks. Analisis dalam penelitian ini mengangkat film yang mengambil sumber dari novel dengan perubahan bentuk tersebut. Dapat diketahui pula fungsi perubahan yang dilakukan sebagai hasil interpretasi dari kerja intertekstual. Melalui perubahan fungsi tersebut, keutuhan makna dari suatu karya, baik novel maupun film, dapat tercapai. Berikut film Ayat-Ayat Cinta merupakan film bertema religi yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film garapan MD Entertainment ini merupakan pengadaptasian dari novel yang berjudul sama karya Habibur Rahman El-Shirazi. Film ini tayang perdana pada 28 Februari 2008. Ini juga dibintangi aktor dan aktris papan atas Indonesia seperti Fadil Nuril, Rianti Gatrell, Karissa Putri, Zaskia Adiyameka, dan Melanie Putri. Analisis struktur film dan novel. Analisis struktur yang dibahas difokuskan pada alur, tokoh, dan penokohan setting. Pemfokusan pembahasan struktur pada ketiga hal tersebut didasarkan pada aspek keugenan dan menentukan struktur fungsi novel dalam dan film ACC. 1. Alur novel dan film AAC. Setiap cerita pasti akan mempunyai plot yang merupakan kesatuan tindak. Plot merupakan unsur fiksi yang penting dalam film. Plot yang digunakan adalah flashback regresif, urutan kejadian yang dikisahkan. Yang dikisahkan dalam novel ini tidak bersifat kronologis. Cerita diawali dari masa kini, kemudian berbalik ke masa lalu dan kembali lagi ke masa kini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dalam novelnya yang punya plot cenderung berurutan. Alur dalam film dan novel keduanya menunjukkan hal yang tidak berlawanan. Film yang diterbitkan belakangan setelah novel sepertinya mengikuti secara tekstual jalan cerita dan jalan peristiwa-peristiwa dalam novelnya. Hal inilah yang menyebabkan tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. 2. Tokoh dan penokohan dalam novel dan film ACC. Tokoh dan penokohan dalam film dan novel bisa dikatakan sama secara keseluruhan, terutama pada tokoh-tokoh sentral yaitu Fahri, Maria, Aisyah, Naura, Syah Ahmad, Ibu Maria, dan beberapa teman Fahri serta tokoh bawahan yang juga turut mendukung cerita. Fahri merupakan tokoh sentral dari cerita ini, diketahui sebagai tokoh sentral jika dilihat dari segi peran dan tingkat pentingnya. Selain itu, Fahri merupakan tokoh yang sering keluar dan berhubungan dengan banyak tokoh lain. Dalam film, penonton tidak akan bisa langsung mengetahui sikap dan pribadi Fahri dengan jelas. Sedangkan dalam novel, pribadi dan sikap Fahri langsung bisa diketahui oleh pembacanya. Hal ini juga berlaku untuk beberapa tokoh sentral kedua lainnya, yakni Aisyah dan Maria. Pelukis yang kental tokoh tersebut terlihat jelas dalam novel dan ini tidak dipaparkan jelas dalam film. Gadis Mesri itu bernama Maria. Ia juga senang dipanggil Maryam. Dua nama yang menurutnya sama saja. Dia putri sulung Tuan Bors Marfli, berasal dari keluarga besar Girges, sebuah keluarga Kristen Koptik yang sangat taat. Bisa dikatakan bahwa keluarga Maria adalah tetangga kami paling akrab. Indahnya, mereka sangat sopan dan menghormati kami. Mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Al-Azhar, ACC halaman 22-23. Pada hakikatnya, perawatakan tokoh-tokoh dalam novel dan film hampir sama. Perbedaannya terletak pada cara pendeskripsiannya. Dalam film ditampilkan tokoh-tokohnya secara langsung dan secara visual. Selain hal tersebut, beberapa tokoh dalam novel dan film secara keseluruhan tidak mengandung perbedaan yang mencolok.
Ketiga, setting. Dalam novel dan film ACC, sebuah kejadian atau peristiwa tentu saja terjadi pada tempat tertentu, waktu dan kurun waktu tertentu. Pendek kata, latar adalah tempat berpijak atau berkumpulnya cerita, alur, dan tokoh-tokoh novel. Latar dalam film dan novel ACC secara umum terjadi di Mesir, sebuah negara dengan universitas tertua di dalamnya, yakni Universitas Al-Azhar. Tengah hari ini, kota Gairi semakin membara. Matahari membara di tengah petelata bumi, langit. Seumpama lidah api yang menjulur van menjilat-jilat bumi. Tanah dan pasir seakan menguapkan bau neraka. Hembusan angin Sahara disertai debu-debu yang bergulung-gulung menambah panas udara semakin tinggi. Penduduknya banyak yang berlindung dalam flat yang ada dalam apartemen dengan pintu jendela dan tirai tertutup rapat. ACC halaman 16. Kelebihan dari film ini adalah pengarapan settingnya yang dilakukan di Mesir sehingga kesan yang didapatkan di novel dihadirkan secara langsung di film. Kesimpulan berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa antara novel dan film, ACC mempunyai beberapa perbedaan. Namun perbedaan itu tidak terlalu mencolok karena film ACC menganut secara umum novel yang terlahir terlebih dahulu.